Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Gabriela dari tingkat 2A Program Studi Sarjana Keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan yaitu sekitar 37-42 minggu dan lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18-24 jam tanpa komplikasi. Persalinan adalah perlakuan oleh rahim ketika bayi akan dikeluarkan bahwa selama persalinan, rahim akan berkontraksi dan mendorong bayi sampai ke leher rahim. Sehingga dorongan ini menyebabkan leher rahim mencapai pembukaan lengkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama, faktor power. Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot perut, diafragma, dan aksi dari ligamen dengan kerjasama yang sempurna. Yang kedua, faktor passenger. Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin yang meliputi sikap janin, letak presentasi, bagian terbawah dan posisi janin. Yang ketiga, faktor PCS atau jalan lahir atau faktor jalan lahir dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian keras, tulang panggul atau rangka panggul. Yang kedua bagian lunak, otot-otot jaringan-jaringan dan ligamen-ligamen. Yang keempat ada faktor psikologi ibu. Keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang-orang yang dicintainya cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu bersalin yang tanpa didampingi oleh suami atau orang-orang yang dicintainya. Ini menunjukkan bahwa dukungan mental berdampak positif bagi keadaan psikis ibu yang berpengaruh pada kelancaran proses persalinan. Yang kelima, faktor penolong. Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal neonatal. Dengan pengetahuan dan kompetensi yang baik, diharapkan kesalahan maupun malpraktek dalam memberikan asuhan tidak terjadi. Hal-hal yang harus diperhatikan selama persalinan. Yang pertama, tanda vital ibu. Suhu, denyut nadi, tekanan darah ibu dievaluasi setidaknya 4 jam sekali. Bila selaput ketuban telah pecah sebelum persalinan atau terjadi kenaikan suhu, diperiksa setiap jam. Yang kedua, pemeriksaan vagina. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui besarnya pembukaan dan posisi bagian terbawah janin. Bila selaput ketuban pecah, pemeriksaan akan diulang jika pada pemeriksaannya sebelumnya kepala bayi belum masuk ke pintu panggul. Yang ketiga, asupan makanan. Selama persalinan aktif, pemberian makanan harus ditunda. Waktu pengosongan lambung memanjang selama proses persalinan berlangsung. Yang keempat, cairan infus. Pemberian glukosa, natrium, dan air melalui infus pada persalinan yang berlangsung lama dapat membantu ibu terhindar dari dehidrasi dan kelebihan asam dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah posisi ibu. Ibu yang dalam proses persalinan tidak perlu terus berbaring di tempat tidur pada awal persalinan. Cari posisi yang nyaman saat berbaring miring sering kali menjadi pilihan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang proses persalinan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.